Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Dinanda Sinta dari kelompok C1 dengan NIM 2111304130. Hari ini saya akan reporting tutorial bakteri skenario kedua yang berjudul mengapa bernanah dan berbau, dengan LO yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penyakit diabetes. Nah, diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi bagi sel tubuh manusia, akan tetapi pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula atau glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Glukosa yang tidak diserap oleh tubuh dengan baik akan menumpuk dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh jika tidak terkontrol dengan baik. Diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang dapat berisiko mengancam nyawa penderitanya. Yang kedua itu LO-nya, yaitu adalah mahasiswa mampu memahami teknik pengambilan dan pengolahan sampel nanah pasien diabetes. Pus atau nanah diambil dari pasien yang mengalami luka infeksi pada permukaan kulit dengan cara diswab menggunakan swab steril. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang berisi media amis. Teknik pengambilan dilakukan dengan memberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Bersihkan luka dengan kain kasa yang telah dibasahi dengan NaCl fisiologis sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kotoran dan lapisan eksudat yang mengering. Tanpa menyentuh bagian kapas buka, kapas lidi dan ri pembungkusnya, kemudian usapkan pada bagian kapasnya pada luka atau ulkus tanpa menyentuh bagian tepi luka atau ulkus. Lakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan 2 kapas lidi. Kapas lidi dapat langsung diinokulasikan pada agar atau dapat pula dimasukkan ke dalam tabung media transport. Patahkan lidi yang berada di luar tabung, kemudian tutup dengan erat. Cantumkan identitas dengan jelas pada tabung dan gunakan surat pengantar ke laboratorium. Untuk LO yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami teknik pemeriksaan secara mikroskopis maupun kultur. Untuk pemeriksaan mikroskopis dilakukan dengan pewarnaan. Nah, spesimen akan diambil dari swab pada ulkus diabetikum, kemudian spesimen akan dibiarkan pada media nutrien agar atau Na. Setelah bakteri yang dibiarkan tumbuh pada media, akan dilakukan pewarnaan gram untuk menentukan jenis bakteri gram positif dan gram negatif. Setelah diketahui jenis bakteri dari pewarnaan gram, maka dilakukan dengan penanaman bakteri pada Mekong cake untuk gram negatif dan agar darah untuk gram positif. Penanaman ini dilakukan untuk menentukan spesies dari bakteri. Untuk prosedur pewarnaan gram, yaitu yang pertama, kenakan sarung tangan, beri label pada gelas objek, bersihkan kaca objek dengan alkohol 70%, panaskan ose pada bunsen, lalu tunggu dingin. Isolat bakteri yang diambil dengan ose secara aseptis dan oles tipis pada gelas objek. Fiksasi spesimen dengan cara lewatkan gelas objek pada bunsen sebanyak 3 kali. Teteskan kristal violet pada gelas objek sampai menutupi seluruh permukaan dan diamkan dalam 1 menit. Kemudian cuci dengan aqua selama 5 detik. Setelah itu, teteskan larutan iodium selama 1 menit, lalu dicuci dengan air mengalir selama 5 detik. Lalu akan dilakukan dekolorisasi dengan meneteskan alkohol 95% sampai objek gelas tidak terlihat warnanya lagi. Bila preparat dengan air menghentikan dekolorisasi, teteskan objek gelas dengan safranin, diamkan selama 1 menit, lalu bilas dengan air selama 5 detik. Setelah itu, lakukan pengamatan pada mikroskop dengan perbesaran 100 kali untuk melihat bakteri. Apabila bakteri terlihat berwarna ungu, maka dinyatakan berupa gram positif, dan jika bakteri terlihat warna merah, itu adalah gram negatif. Nah, untuk prosedur pemeriksaan kultur dilakukan dengan siapkan peralatan kerja dan bersihkan semua permukaan meja kerja dengan alkohol 70%. Ambil sampel usap ulkus diabetik pada media transport pada pengenceran 101 dengan pipet steril 10 ml. Kemudian masukkan pada media pengayaan brain heart infusion broth. Lalu setelahnya inkubasi pada suhu 35 sampai 30 derajat Celcius selama 24 jam.
Siapkan media selektif, yaitu blood agar atau BA dan McConkey agar atau MCA. Ambil satu ounce spesimen dari masing-masing brood dan tanam pada media BA dan MCA. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian amati koloni yang tumbuh pada masing-masing media isolasi. Koloni yang tumbuh dilanjutkan dengan pemeriksaan biokimia. Nah, adapun uji MSA dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri Staphylococcus sp yang patogen. Kultur bakteri dari media agar darah ditanam pada media MSA, kemudian diinkubasi pada inkubator selama 18 sampai 72 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Nah, Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang memfermentasi manitol, akan membentuk koloni berwarna kuning dengan zona kuning pada media. Sedangkan bakteri yang tidak memfermentasi manitol seperti Staphylococcus epidermidis membentuk koloni berwarna merah muda hingga merah tanpa adanya perubahan warna kuning pada medium. Nah, untuk LO yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengetahui interpretasi hasil mikroskopis dan kultur pada pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan kuman berbentuk kokus. Gram positif menghasilkan warna ungu pada pewarnaan gram bila diamati secara mikroskopis sebagai organisme individual, berpasangan dan kelompok. Staphylococcus adalah bakteri non-motil, tidak berspora. Katalase positif merupakan bagian dari flora manusia yang dapat ditemukan di daerah aksila, inguinal, perineum, dan naris interior. Untuk interpretasi hasil kultur pada pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri tersebut akan membentuk koloni berwarna abu-abu sampai kuning emas tua. Bakteri ini membentuk pigmen lipokrom yang menyebabkan koloni tampak berwarna kuning keemasan dan kuning jeruk. Nah, bakteri ini pada media manitol salt agar atau MSA akan terlihat sebagai pertumbuhan koloni berwarna kuning dikelilingi zona kuning keemasan karena mampu memfermentasi manitol. Jika bakteri tidak mampu memfermentasi manitol, maka akan tampak zona berwarna merah tanpa adanya perubahan warna kuning pada medium. Sekian tutorial atau reporting yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.